dalam usia yang masih muda sudah mendapat cobaan hidup yang luar biasa ya. Dan kamu mampu melalui masa-masa sulit seperti itu. Tapi perubahan terjadi ketika kamu bertemu dengan seorang nenek. Baru kamu merasa kemudian hidupmu berubah. Ya. Apa yang terjadi hari itu? Waktu itu saya sholat subuh. Di depan masjid saya melihat ada seorang pemulung, nenek-nenek, jalan kencot-kencot di depan saya. Kencot-kencot terpincang-pincang. Terpincang-pincang. Nah, akhirnya saya tanya, "Nek, kenapa sih jalannya kencot-kencot, pincang-pincang?" Dijawab sama nenek itu, "Kakek nenek sakit, Jang." "Coba Nek, lihat Nek." Saya lihat, saya senter. "Loh, kok bolong?" Saya tanya, "Nenek tinggal di mana?" "Kampung Pabuaran Wetan." Saya antar pulang. Setelah saya antar pulang, ada ibu-ibu lagi jemur pakaian. Saya tanya, "Bu, saya ketemu nenek ini di depan masjid bawa karung, jalannya pincang-pincang, usianya 92 tahun." 92 tahun? Iya, sudah tua. Hidup di jalanan dengan kondisi seperti itu. Jadi pemulung. Kemana keluarganya? Kok tega sekali? Saya emosi waktu itu melihat nenek itu seperti itu kan gitu. Nah, ibu tuh jawab, "Nenek ini hidupnya sebatang kara. Kalau dia tidak cari rongsok, dia tidak bisa makan." Itu yang mengetuk hati saya. Saya ini miskin, ada yang lebih miskin. Saya ini susah, ada yang lebih susah. Karena saya merasa lebih muda, nenek ini sudah tua. Matanya rabun, tapi dia cari rongsok. Nah, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya ceritakan ke istri saya penasaran, pengen ketemu nenek itu. Begitu ketemu, istri saya nangis melihat kondisi si nenek, karena kakinya tuh betul-betul uletan. Ketika istri saya lihat nangis, langsung saya ngomong, "Dek, mulai hari ini kamu masak yang banyak, biar kita anterin makanan ke rumah nenek ini." "Amin," kata istriku. Jadi sejak itu nenek itu dikasih makan? Kasih makan. Nggak cuma kasih makan, dibeliin kasur, kasih obat. Walaupun kondisi ekonomimu masih susah waktu itu ya? Itu dia, saya heran. Itu sumpah demi Allah, ini betul-betul aneh. Seumur hidup belum pernah saya mengalami. Ketika ketemu nenek itu, tahu-tahu saya ketemu sama orang baik, jualan murotal Al-Quran. Saya ditawarin, "Mau ikut jualan nggak?" Saya pikir itu cuman basa-basi. Ternyata betul-betul dia modalin saya. Saya dimodalin, dititipin barang 100 ke saya. Habis, saya jual habis. Dan satu unit itu 100.000 keuntungannya. Dititipin 100, saya dapat 10 juta dalam sehari. Jadi saya bingung. "Ini beneran Pak?" "Bener," katanya. Ya udah, saya terima. Saya pulang ke rumah kasih istri, "Dek, hari ini kakak ketemu orang baik, jualan dapat 10 juta. Istriku tidak percaya, tidak mau nerima uang. Lebih baik kita miskin, susah, tidak punya uang daripada makan uang haram, katanya. La ilaha illallah. Sumpah demi Allah, ini uang jualan. Akhirnya ya udah, aku kenalin lah Pak Amin namanya itu sama istriku. Di situ istriku percaya. Nah, di saat itulah saya bisa beli kasur, saya bisa nabung, beli motor, saya bisa punya kasur juga. Saya tidur tidak pakai kasur dulu sama istri saya. Dan saya itu ada sakit. Sakit apa? Yang tadi itu? Kelamin saya tidak hidup. Semenjak ketemu nenek itu, saya mimpi, seakan-akan mimpi saya itu jalan kaki itu tidak nyampe-nyampe di padang pasir. Jalan kaki tidak sampai-sampai, sampai saya ketakutan. Tidak ada orang satupun. Padahal suasana waktu itu terang, siang. Saya udah minta tolong gitu, tidak ada satupun yang dengar. Akhirnya saya lari, karena saya ketakutan saya lari. Begitu saya lari, saya jatuh. Di saat saya jatuh, saya langsung terbangun. Saya pun jatuh dari kasur. Saya jatuh dari kasur, itu ada mobil-mobilan yang terbuat dari kayu. Saya dikasih sama adik ipar saya, oleh-oleh dari Jogja. Itu kena perut saya, rasanya tuh nyeri sakit. Nah, dan langsung saya ke kamar mandi. Begitu saya masuk kamar mandi, saya lihat hidup, punya anak. Saya pikir saya tidak bisa punya anak. Seumur hidup saya nih, saya mandul, saya tidak bisa punya anak. Akhirnya saya punya anak. Sekarang anak saya 3. Wow. Nah, bagaimana nasib nenek itu? Kalau diceritakan di video akhirnya meninggal ya? Sebelum nenek itu meninggal, nenek itu sempat nepak pundak saya. "Nah, apa yang di dunia ini belum kamu miliki, nanti kamu miliki." Tepak lagi. "Apa di dunia ini belum pernah kamu ketemu sama orang yang pengen kamu ketemu, nanti kamu ketemu." "Apa di dunia ini tempat yang belum pernah kamu kunjungi, kamu pengen ke sana, nanti kamu ke sana." 3 kali. Sudah. Saya tuh bingung, ini doa atau apa ini?
Kalau doa kan biasanya doain sehat, lancar rezeki. Ini enggak. Nah, akhirnya udah saya pulang ya Nek ya gitu. Saya anggap biasa aja gitu, ucapan biasa aja. Besoknya meninggal. Tidak lama kemudian itu betul-betul terjadi. Istri saya hamil. Saya pikir saya tidak bisa punya anak, saya punya anak. Saya pengen sujud di Mekah, saya kepingin sekali itu. Tapi saya tidak punya kemampuan. Saya diumrohin oleh seorang pembantu rumah tangga gratis. Jadi banyak keajaiban yang terjadi dalam hidupmu. Saya pun bingung. Terjadi. Saya tidak punya tempat tinggal. Saya tuh rumah sepetak. Saya kepingin kalau saya punya rumah besar, saya di depannya itu saya mau bangun rumah makan gratis seperti video tadi. Di atasnya saya mau nampungin anak-anak jalanan yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Saya mau tampungin yang masih kecil-kecil. Dan terjadi. Anak yatim. Saya dapat rumah gratis. Luasnya luas banget. Hampir 500 meter di pinggir jalan raya. Rumahnya besar 2 lantai. Saya pun tinggal di situ. Akhirnya ya selalu mendapatkan kemudahan gitu. Tanpa saya harus keluar uang, ada saja ketemu orang baik, bantu saya gitu. Jadi sekarang kamu punya rumah makan gratis 5 cabang sekarang. Jadi kalau bilang rumah makan gratis itu artinya semua orang boleh datang situ untuk makan gratis. Apapun agamanya, siapapun dia, kucing pun kita kasih makan gratis.